Pernahkah Anda merasa alarm sudah berbunyi, tapi tubuh enggan bergerak? Rasanya seperti ada beban tak kasat mata yang menahan kita di tempat tidur, meski hari sudah menunggu untuk dimulai. Momen-momen seperti ini seringkali membuat kita bertanya-tanya, mengapa begitu sulit untuk memulai hari dengan semangat? Daftar tugas menumpuk, tapi yang ingin dilakukan hanya menggulir ponsel. Terkadang kita tahu apa yang harus dikerjakan, namun godaan untuk menunda terasa jauh lebih menarik. Aktivitas sederhana seperti membuka media sosial bisa jadi pelarian dari tanggung jawab yang menanti. Rasa malas datang tanpa diundang, membisikkan 1000 alasan untuk menunda. Ia hadir dalam bentuk keraguan, kebingungan, atau bahkan rasa takut gagal. Setiap alasan terdengar masuk akal, padahal hanya menambah jarak antara kita dan tujuan. Ini bukan soal lemah atau tidak bertanggung jawab. Ada pertarungan kompleks di pikiran kita. Kadang otak kita mencari kenyamanan dan menghindari hal yang terasa berat, meski itu penting untuk masa depan. Mengapa rasa malas begitu kuat? Jawabannya lebih dari sekadar tidak niat. Ada banyak faktor tersembunyi yang memengaruhi motivasi dan energi kita setiap hari. Di baliknya, ada jejaring psikologis, cara otak bekerja, emosi, dan persepsi kita terhadap tugas. Stres, kecemasan, atau bahkan perfeksionisme bisa membuat kita menunda pekerjaan tanpa sadar. Memahami akar masalah adalah langkah pertama untuk melawannya. Dengan mengenali pola pikir dan emosi yang muncul, kita bisa mulai mencari solusi yang tepat. Mari kita bedah fenomena ini, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Setiap orang pernah mengalaminya, dan mencari tahu penyebabnya bisa membantu kita berkembang. Siap mengungkap misteri di balik rasa malas yang sering jadi penghalang terbesar kita. Bersama, kita akan menemukan cara untuk mengatasinya, dan melangkah lebih jauh menuju tujuan yang diimpikan. Tidak semua keengganan itu sama. Kadang, kita merasa tidak ingin melakukan apapun, tapi penyebabnya bisa sangat berbeda. Memahami perbedaan ini penting agar kita tahu langkah apa yang tepat untuk mengatasinya. Ada 3 kondisi yang sering tumpang tindih: malas, burnout, dan depresi ringan. Ketiganya bisa membuat kita kehilangan semangat, tapi sebenarnya punya ciri khas masing-masing yang perlu dikenali. Malas biasanya spesifik dan sementara. Kita memilih menunda tugas tertentu, bukan karena tidak mampu, tapi karena ada pilihan lain yang lebih menarik atau menyenangkan. Seringkali, rasa malas muncul saat kita bosan atau kurang tantangan. Burnout adalah kelelahan total akibat stres berkepanjangan. Energi benar-benar habis, bahkan untuk hal yang dulu disukai. Biasanya, burnout muncul setelah beban kerja berat tanpa jeda, membuat kita merasa hampa dan tidak berdaya. Depresi ringan membawa perasaan murung berkepanjangan, kehilangan minat pada hampir semua hal, dan perasaan putus asa. Gejalanya bisa muncul tanpa sebab yang jelas, dan seringkali membuat kita merasa terisolasi dari lingkungan sekitar. Jika malas adalah aku tidak mau, burnout aku tidak bisa lagi, depresi, semuanya sia-sia. Ketiganya memang mirip, tapi perasaan di baliknya sangat berbeda. Membedakan ketiganya penting, karena penanganannya berbeda. Salah mengenali bisa membuat masalah semakin berat, atau tidak kunjung selesai. Malas butuh motivasi dan suasana baru, burnout butuh istirahat dan waktu untuk memulihkan diri, sedangkan depresi butuh bantuan profesional dan dukungan dari orang terdekat. Kenali kondisimu sebelum mengambil langkah, karena memahami diri sendiri adalah kunci untuk kembali menemukan semangat dan kebahagiaan. Rasa malas bukan sifat bawaan, tapi hasil interaksi banyak faktor psikologis yang seringkali tidak kita sadari. Setiap orang pasti pernah mengalaminya, dan penyebabnya bisa sangat beragam, mulai dari tekanan lingkungan, pengalaman masa lalu, hingga pola pikir yang terbentuk sejak kecil. Motivasi rendah jadi pemicu utama. Tugas yang terasa tak bermakna mudah dikalahkan aktivitas menyenangkan. Ketika kita tidak melihat tujuan yang jelas, otak cenderung memilih hal-hal yang memberi kepuasan instan. Prokrastinasi sering disalahartikan sebagai malas, padahal ini soal menghindari emosi negatif, bukan sekadar menunda.
Seringkali kita menunda pekerjaan karena takut gagal, takut kecewa, atau bahkan takut dinilai orang lain. Overthinking dan perfeksionisme juga berperan. Terlalu banyak menganalisis atau takut hasil tak sempurna membuat kita lumpuh. Pikiran yang berputar-putar tanpa henti bisa membuat kita kehilangan energi untuk bertindak. Emosi dan kesehatan mental sangat memengaruhi. Saat cemas atau stres, energi mental terkuras. Akibatnya, kita jadi sulit fokus dan mudah kehilangan semangat. Rasa malas bisa jadi sinyal tubuh bahwa ada yang perlu diperhatikan, seperti kebutuhan untuk istirahat atau adanya tekanan batin yang belum terselesaikan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku rasakan? Apakah aku lelah, cemas, atau justru merasa tidak dihargai? Kadang yang perlu diatasi bukan kemalasannya, tapi emosi di baliknya. Memahami perasaan sendiri adalah langkah awal untuk keluar dari lingkaran ini. Kenali akar masalahnya, baru cari solusinya. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak menghadapi rasa malas dan menemukan cara yang tepat untuk mengatasinya. Di kepala kita, ada pertarungan antara sistem limbik, pencari kesenangan instan, dan korteks prefrontal, si perencana jangka panjang. Rasa malas muncul saat sistem limbik menang, mendorong kita memilih kenyamanan sesaat. Dopamin dari aktivitas menyenangkan jadi godaan utama. Saat lelah atau stres, korteks prefrontal melemah, sistem limbik mudah mengambil alih. Hormon stres seperti kortisol juga membuat kita menghindari tugas yang bikin cemas. Jadi, kemalasan bukan sekadar pilihan sadar, tapi hasil pertarungan biokimia di otak. Memahami ini membantu kita mengelola dorongan malas. Kini saatnya melawan rasa malas dengan strategi konkret. Coba aturan 5 menit, kerjakan tugas selama 5 menit saja, biasanya setelah itu lebih mudah lanjut. Tata ulang lingkungan, singkirkan distraksi, buat tugas penting lebih mudah diakses. Gunakan teknik Pomodoro, kerja 25 menit, istirahat 5 menit, ulangi. Pecah tugas besar jadi bagian kecil agar terasa ringan. Lakukan self-talk positif, jangan menyalahkan diri sendiri. Beri hadiah kecil setelah menyelesaikan tugas, latih otak mengasosiasikan kerja dengan perasaan positif. Visualisasikan diri Anda yang berhasil, jadikan itu motivasi. Tidak perlu sempurna, yang penting mulai bergerak. Pilih strategi yang cocok dan konsistenlah. Malas sesekali itu normal, tapi ada batas wajar. Waspadai jika rasa malas jadi kronis, menyebar ke semua aspek hidup, dan Anda kehilangan minat pada hal-hal yang dulu disukai. Jika kemalasan mengganggu pekerjaan, hubungan, atau tanggung jawab dasar, ini bisa jadi gejala masalah mental seperti depresi. Perhatikan juga perubahan pola tidur, makan, dan munculnya perasaan putus asa. Jika kondisi ini berlangsung lama, jangan ragu cari bantuan profesional. Menganggapnya hanya malas, bisa memperburuk keadaan. Kenali tanda bahaya nakasapat. Rasa malas bukan sekadar sifat buruk, tapi fenomena psikologis yang bisa dipahami dan dikelola. Setiap langkah kecil adalah kemajuan, mulai dari aturan 5 menit, merapikan meja, atau 1 sesi Pomodoro. Latih korteks prefrontal Anda, rayakan kemenangan kecil, dan jangan menyerah pada satu kegagalan. Anda punya kekuatan untuk mengubah lingkungan, dialog internal, dan kebiasaan. Jadikan rasa malas sebagai tantangan, bukan vonis. Ambil langkah pertama, sekecil apapun. Anda lebih kuat dari rasa malas Anda. Selamat berjuang dan raih kemenangan Anda.